Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Irfan Wibowo dari UPBJJ Jakarta. Kali ini kita akan melakukan tugas 3 pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, kali ini tugasnya itu kita diminta untuk membuat website sederhana lagi untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan ditampilkan pada tugas 3. Oke, sebelumnya kan kita di tugas 2 sudah membuat fitur beberapa bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek Vue pada tugas praktik 3 sebagai berikut. Ada index CSS, image-nya itu opsional, saya tidak pakai, dan data bahan ajar ya. Data bahan ajar yang sudah diberikan ya. Ini yang ini. Terus app.js ya, which is itu main.js nya. Terus di komponen di folder komponen itu ada stock table, DO tracking, order from, status bandage, app modal. Oke. Dan di service kita menggunakan API. API-nya yaitu pakai data service. Terus stock table, ada template, stock table, DO tracking, order from, status bandage, dan app modal. Oke. Sebagai contoh berikut adalah cuplikan ringkas pada indeks HTML. Ya, scriptnya kayak begini. Oke, ini udah saya buat ya. Untuk struktur filenya seperti ini, saya kasih tahu. Sama, saya menggunakan struktur file yang sama seperti yang dikasih sama tugas 3. Saya menggunakan struktur file yang sama. Dan untuk scriptnya juga kita mengikuti ya. Dan kita juga menggunakan CDN-nya, CDN view-nya. Kita masih menggunakan CDN view ya, nih. Kita masih menggunakan CDN view dan lanjut. Di halaman stok bahan ajar, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan table list atau bentuk lain menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar terdiri dari kolom field sebagai berikut: kode mata kuliah ya kayak kemarin, kategori mata kuliah, UT, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar sama dengan quantity. Ini formatting teks ya, jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah, ditambahkan satuan buah. Terus untuk harganya ditambahkan rupiah, Rp, dan safety netnya juga ditambahkan satuan buah. Status, jangan lupa status aman atau menipis atau kosong ya. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah ya, PBJJ list ke kategori mata kuliah ya. Nah, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stok dengan jumlah stok sama dengan 0 menjadi daftar yang bla 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 bla. Nah, menampilkan status stok bahan ajar. Memberikan status aman ya. Jika stoknya lebih besar dari safety stock, dan menipis ya, atau warning apabila stok kurang dari safety stock, dan memberikan status kosong ya, berupa kesannya adalah bahaya atau teks berwarna merah apabila
stoknya kosong. Oke. Terdapat fitur menambahkan data bahan ajar baru, create, melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap field. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar baru langsung disimpan dan diperbarui pada tampilan daftar ya. Terus, terdapat fitur memperbarui update data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika trigger event keyboard menekan enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai terbaru ya. Dan di sini terdapat fitur baru. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol icon atau delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang akan mengonfirmasi penghapusan dengan data pengguna. Berarti ada pop-up delete, ini mau di delete atau enggak begitu. Di halaman tracking delivery order atau tracking DO, menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO, NIM. Pengguna dapat melakukan submit pencairan dengan cara menekan tombol enter ya. Pengguna dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan menekan tombol keyboard atau escape. Terdapat fitur menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang berisi nomor DO di mana tergenerate otomatis. Pemrogramannya terdiri dari DO seperti kemarin bla 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 bla, berarti belakangnya 002 dan seterusnya gitu. NIM diisi secara manual, nama diisi secara manual, ekspedisi dipilih oleh pengguna berdasarkan pada UPBG list ya, which is berarti ekspedisinya sudah ada di data bahan ajar. Paket bahan ajar yang digunakan sama ya. Ada fungsi date-nya juga sama ya. Paket array of object, paket sama dengan harga pada tanggal kirim yang perlu diformat dalam menambahkan currency RP. Buat juga validasi input sederhana, memasukkan data delivery order baru ya. Ya sama, hampir sama. Oke. Kita langsung saja chat saya. Tugasnya seperti ini ya, tadi saya sudah jelaskan ya. Kita langsung saja coba untuk shortnya. Ini 0 berarti kosong, di bawah 15 berarti nipis, di atas 15 berarti aman gitu. Oke. Kita coba tambah. Ya. Statusnya aman. Kita lihat hapus. Jadi
kita di sini tadi kita bisa misal 10 terus pakai itu 1 juta itu kalau terserah. Terus kita ya saya mau sama kayak tadi, saya cuma gunakan ini, saya ngikutin dari tugas. Oke, sudah cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.